Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Sekali lagi saya mau lihat lambaian tangannya pagi ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Coba sapa kiri kanannya, depan belakang. Hari ini seberapapun kita hadir, sungguh tetap Tuhan layak ditinggikan. Yuk kita colek kiri kanan kita. Sapa kiri kanan kita, apa kabar? Seberapapun kita hadir, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini hanya oleh kemurahan dan kasih setianya saja kalau kita boleh sampai ada pada hari ini. Kita satukan hati. Bapak, terima kasih pagi ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk Kau adakan semuanya Tuhan. Kami bisa bangun, kami bisa bernafas, kami bisa melakukan segala sesuatunya Bapak, dan kami bisa berkumpul di rumah ini Tuhan Yesus untuk bersekutu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, seberapapun kami yang hadir Tuhan tidak mengurangi apapun Bapa, karena Engkau tetap Tuhan yang besar, Tuhan yang layak dirayakan, Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biar hanya yang manis saja Tuhan kami persembahkan Tuhan, bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Hari ini saat ini ada lawatan-Mu yang sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji dengan segenap hati kita. Kita katakan amin. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Ada di dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan kita lebih lagi dengan sorak-sorai. Mari katakan bersama. Kau yang hidup di dalamku,
dinyalakan, surga bumi bersorak. Kembali Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib. Amin. Kita punya Tuhan yang baik, sangat baik. Amin. Pagi ini kita merasakan dan untuk selama-lamanya kita merasakan kasih setianya. Dia sungguh baik. Dia
Tuhan sungguh baik buat saya, buat ibu-ibu, buat bapak sekalian. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau waktu ini kau adakan semua karena kasih karunia dan anugerah saja Tuhan. Bukan karena kuat gagah hebat kami Tuhan Yesus kami boleh ada Tuhan. Terus Tuhan, hadirat-Mu dalam kehidupan kami adalah segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan hadirat-Mu cukup bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pagi ini Bapa, kami datang dengan keterbukaan hati kami Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Engkau melalui mulut bibir hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang terus memenuhi kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih boleh adakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Shalom teman-teman semua. Shalom. Sebelum persembahan, kantong persembahan sebelum kotak persembahan diadakan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami pada hari ini diberikan kesempatan yang prima supaya dapat datang untuk mendengarkan firman-Mu di rumah sendiri. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua pada hari ini dan pada hari-hari berikutnya juga. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya supaya semuanya dapat dipergunakan untuk kemuliaan Nama saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Persembahan cash atau transfer dapat dilakukan di nomor unit Siloam Ministry BCA 7615567051 atas nama Alto Yudano Tobi. Terima kasih untuk taburan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kubu doa akan diselenggarakan hari Kamis jam 9 pagi di rumah Ibu Nek Helin, yaitu di Kebayoran Garden B01 Bintaro. Untuk peralihan tempat ibadah, minggu depan hari Selasa, tanggal 9 Juli mendatang, ibadah wanita akan diadakan di rumah Bu Cindy di sini, yaitu di Kebayoran Villas, Blok D nomor 1. Diakonia Siloam Ministry 2024 program orang tua asuh. Taburan dapat ditransfer ke rekening Siloam Ministry BCA 7615567051 atas nama Alto Yudano Tobi. Mohon dicantumkan angka 5 terakhir di akhir jumlah yang ditransfer. Contohnya 100.005. Taburan secara tunai dapat diberikan juga di kantong persembahan yang akan diedarkan pada minggu keempat setiap bulannya. Taburan bulan Juli 2024 ditunggu sampai tanggal 31 Juli 2024. Info lebih lanjut bisa menghubungi hotline di 0812 1399 8940. Minggu depan tanggal 10 kita ada kunjungan ke Panti Asuhan Berkat Iman di Gunung Sindur, Bogor pada hari Rabu. Untuk yang ingin bergabung dalam kunjungan ke Panti Asuhan Berkat Iman ini dapat menghubungi Ibu Neti Sirait paling lambat tanggal 8 Juli yaitu Senin depan. Yang rindu untuk menabur untuk Panti Asuhan Berkat Iman dapat berupa dana atau sembako atau peralatan mandi berupa sabun, sampo, pasta gigi, deterjen, dan sabun colek. Bagi yang ingin menabur bisa dikumpulkan di rumah Cindy paling lambat tanggal 8 Juli. Yang rindu memberkati dengan pemberian konsumsi ibadah atau Timotius dapat menghubungi Bu Vita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat setia kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ada bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami percaya Engkau memberkati pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah perkenananmu selalu ada dalam kehidupan kami anak-anakmu yang selalu setia kepada Engkau, selalu datang untuk memuji dan menyembah namamu, membesarkan namamu, meninggikan Engkau, bahkan terutama memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih semuanya Tuhan yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan setiap kami, anak-anakmu. Kami percaya Engkau tidak akan lalukan semuanya Tuhan, Engkau tidak akan lalaikan kami Bapa. Bahkan pagi hari ini semua kami yang hadir, baik yang ada di onsite, baik yang ada di online, Engkau berkati ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami Tuhan yang masih diberi kesempatan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Tuhan berkatalah kepada kami apa yang harus kami lakukan di hadapan Engkau untuk mengaplikasikan firman-Mu Tuhan,
Sehingga Tuhan melalui kehidupan anak-anak-Mu, kekasih-Mu, jemaat-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Siloam Ministry, wadah kami Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan bertatap muka dengan Engkau, baik melalui pujian penyembahan kami maupun terutama pendengaran firman-Mu Tuhan. Kami merindukan itu semua Tuhan, hadir dalam kehidupan kami, tertanam dalam hati kami sebagai bejana Tuhan, untuk menerima semua taburan-taburan firman, biarlah bertumbuh, berbuah lebat, dan buahnya tetap dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga program-program Siloam ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, semua dan berkat program-program sudah berasal daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah semua program semakin indah di dalam pemandangan mata-Mu, semakin bertumbuh, semakin membuat banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Bahkan dari dewasa, orang tua, dari anak-anak, dari orang dewasa muda ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Dan Kau berkati keluarga lepas keluarga yang terhisap dalam wajah Siloam ya Tuhan. Berkati mereka, karena semuanya Tuhan berasal daripada-Mu. Kami minta juga dari Engkau untuk memberkati setiap kami. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang tidak hadir sekalipun di tempat ini, namun mereka juga setia melayani Engkau melalui online ya Bapa. Biarlah Tuhan juga jamahan-Mu, lawatan-Mu ada pada mereka, juga terutama yang hadir di tempat ini ya Bapa. Dan juga Engkau berkati rumah tinggal di tempat ini Tuhan. Jadikanlah Tuhan rumah perjumpaan kami dengan Engkau ya Bapa, dan suci yang kudus senantiasa di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga Bapa, kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang dapat menembus hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Bangsa Indonesia, negara kami Indonesia, kami letakkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya otoritas-Mu yang ada di atas Indonesia ini Bapa. Kami percaya Engkau lebih tahu terdahulu daripada kami, daripada pimpinan-pimpinan setempat ya Bapa. Tapi kami percaya Engkau tidak akan melepaskan Indonesia. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Dalam masa saat ini Tuhan, kami percaya Engkau juga lebih tahu ya Bapa. Kami kembalikan kepada Engkau, biarlah Indonesia dikendalikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh takut akan Tuhan karuniakan kepada kami bangsa negara Indonesia, supaya kami benar-benar mengabdi di dalam bangsa kami Bapa, sehingga kami menikmati semua ciptaan-Mu melalui bangsa negara Indonesia. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang sebentar mau menaburkan firman Tuhan. Pesan-pesan-Mu kami harapkan ya Bapa. Engkau urapi beliau, Engkau tambah-tambahkan pewahyuan hikmat yang luar biasa dahsyat, sehingga kami semakin bertumbuh dan bertumbuh. Peningkatan iman semakin luar biasa Bapa, melalui Siloam Ministry Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau punya rencana tersendiri bagi Siloam Ministry ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami letakkan Siloam dalam tangan-Mu. Kami letakkan guru-guru yang mengajar di Siloam Tuhan. Semua kami letakkan Tuhan di dalam tangan Tuhan. Terus Engkau pelihara mereka, Engkau jaga mereka, karena mereka pun tidak lepas dari pandangan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di antara kami tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, baik yang di online, di onsite, terutama guru-guru kami ya Bapa. Semuanya Kau tutup bungkus dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Siap kami mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita satukan hati untuk berdoa sekali lagi. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami datang kepadamu pada kesempatan ini Tuhan. Kami tahu bahwa banyak hal terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan dan perkenanan Tuhan buat kami. Sehingga Bapa di surga terus tuntun kami untuk memperhatikan langkah-langkah kami, sehingga setiap waktu, setiap hari yang Kau anugerahkan, kami semakin indah di pemandangan Tuhan. Kami semakin menyukakan hati-Mu, dan kami semakin menggenapi rancangan-rancangan Tuhan.
Biarlah hati kami terus menyala-nyala, berkerinduan untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada kekuatan kami yang lain di atas muka bumi ini. Satu-satunya hanya tentang Tuhan. Keuangan kami terbatas, orang-orang di sekitar kami terbatas, jabatan pekerjaan kami juga terbatas adanya. Biarlah kami terus masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ya Bapa, sehingga sekeliling kami bisa tergoncangkan. Tetapi kami tetap teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekekalan bukan hanya di bumi, tetapi sampai selama-lamanya. Untuk itu mandikan kami terus dengan firman-Mu Tuhan. Bawa kami terus untuk mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, sehingga kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Berikan kami roh hikmat, pewahyuan, penyingkapan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami siap untuk diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati bersama katakan amin, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Di tengah-tengah libur ya, banyak yang mengambil waktu bersama dengan keluarga juga hari ini. Dan kita yang memang berkesempatan berkumpul bersama, memuliakan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah kita terus membuka hati untuk peka terhadap arahan Tuhan, sehingga kita bisa semakin indah di pemandangan Tuhan. Tanpa terasa 6 bulan sudah kita lewati 2024 ibu-ibu, dan kita masuk dalam 6 bulan terakhir di tahun ini. Dan biarlah kita terus semakin melekat dengan Tuhan, sehingga apapun boleh terjadi di hadapan kita, tetapi kita akan percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Mulai dari bulan ini sampai dengan akhir bulan, kita di Siloam akan membahas mengenai the Father. Ya, kita akan bahas mengenai Bapa. Bagaimana kita akan mengenal Dia terus-menerus, bagaimana kita bisa menghidupi apa yang Dia rancangkan, sehingga Allah kita bukan Allah yang jauh, Allah kita bukan Allah yang sulit dijangkau, tetapi Allah kita adalah Allah yang dekat dan Allah yang ada di dalam kita. Amin. Sehingga hari ini kita akan mulai memperhatikan apa yang Tuhan akan ajarkan, di mana dalam bulan Juli ini kita banyak membahas mengenai Father's love, kasihnya Bapa, ya, kasihnya Bapa. Tetapi hari ini saya akan membuka minggu pertama di bulan Juli ini untuk mengenal keberadaan Bapa dalam kehidupan kita. Buka Injil Lukas 11. Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayat 13. Kita akan baca bergantian, Bapak Ibu. Saya ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, terus sampai dengan ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Ya, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Silakan. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.'"
Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak membangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintunya itu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau saudaranya minta telur, akan memberikan kepadanya cacing. Bersama-sama. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi berkati Tuhan, ketika murid-murid Yesus meminta pengajaran tentang doa kepada Yesus, maka Yesus mengajarkan bagaimana caranya berdoa. Ya, bukan mengajarkan doa, mengajarkan cara berdoa. Ya, makanya ibu-ibu, yang namanya doa Bapa Kami itu hanya skema sebetulnya. Apakah boleh didoakan doa Bapa Kami? Boleh. Tetapi apakah itu satu-satunya doa yang harus kita ucapkan dalam kehidupan kekristenan kita? Tidak. Karena doa Bapa Kami itu dasarnya adalah sebuah format bagi kita bagaimana kita berdoa. Sama kalau dulu kita belajar surat menyurat, kita kan diajarkan format bagaimana bikin surat, gitu. Ya, ada kepala surat dulu, ada tujuannya dulu kemana, lalu kemudian bagaimana isinya, ya, lalu terakhir adalah bagaimana kita menutup suratnya. Demikian pula dengan doa Bapa Kami, Bapak Ibu, itu adalah cara kita berdoa di mana Yesus memberikan format doa. Ada tujuannya. Kalau kamu doa, itu tujuan doamu ke siapa? Kamu lagi bicara sama siapa? Lalu kemudian kamu isinya apa ketika menyampaikannya? Baru terakhir bagaimana kita menutupnya. Nah, itu doa Bapa Kami. Nah, yang menarik adalah ketika Yesus mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya, maka dia tidak berkata begini, panggil Yahweh yang ada di sorga. Dia nggak bilang, ya, panggil Tuhan yang ada di sorga. Yang menarik adalah dia mengajarkan kita, dia mengajarkan murid-muridnya, di mana ketika kita berdoa, panggillah Bapa yang ada di sorga. Oke? Ini sesuatu yang indah sekali dalam kekristenan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, rasanya tidak ada satu agama dan kepercayaan yang memanggil Tuhannya sebagai pribadi Bapa. Oke? Hanya kita di dalam kekristenan yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus memanggil Tuhan kita as a Father, sebagai Bapa, ya. Dan ini bukan tanpa alasan kenapa Yesus meminta kita memanggil Tuhan sebagai Bapa. Karena kita tahu bahwa yang paling utama dalam kekristenan bukan bagaimana kita bawa persembahan ke gereja. Yang paling penting di dalam kekristenan bukan cara pakaian kita ketika kita menghadap Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah adanya hubungan antara kita dengan Tuhan. Betul? Itu yang paling esensial dalam kekristenan, yaitu antara kita dengan Tuhan ada hubungan. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, hubungannya juga bukan hubungan yang sekedar berhubungan. Oke? Kita punya hubungan sama satpam yang ada di depan, dia yang jaga kompleks ini, kita tahu dia, kita kenal dia, betul? Oke? Kita tahu tetangga di depan siapa, kita kenal, kita punya hubungan, kita bertetangga satu dengan yang lainnya. Tetapi di sini yang mau ditekankan oleh Yesus kepada kita, hubungannya bukan seperti demikian, tetapi Bapa. Kalau dia Bapa, berarti kita anak. Bukankah itu hubungan yang dekat? Oke, close relation. Sehingga sederhana saja pada hari ini kita sudah bisa mengerti, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sedekat itu Tuhan mau sama kita.
Amin. Sedekat itu Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Seperti anak dan bapaknya, bapa dan anaknya. Oke, saya adalah anak yang waktu saya masih teenager, papa saya adalah seorang kontraktor yang keliling daerah di Indonesia, Bapak Ibu. Karena proyeknya di daerah-daerah, dan kalau pergi itu nggak seminggu 2 minggu. Kalau pergi itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru pulang. Ya, sometimes kalau saya sama mama saya jemput papa di bandara, itu suatu waktu bisa nggak kenal loh papa yang mana. Kenapa? Udah gondrong, ya jenggotnya gondrong, dan semuanya gondrong. Jadi kadang-kadang tuh ya, mama saya bilang tuh papa, yang mana gitu kan? Karena berubah penampilan, karena berbulan-bulan kita nggak ketemu sama beliau gitu ya. Dan ketika beliau pulang itu sukacitanya besar banget. Padahal nanti di rumah cuma seminggu 2 minggu terbang lagi dia ke daerah ya. Dan mungkin dia pulang bisa bawa sesuatu, dia bisa bawa barang-barang yang etnik dari daerah dia berada dan lain sebagainya. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bagi seorang anak yang paling dirindukan adalah bukan barang yang dia bawa, tapi adalah pribadi di mana dia bisa bertemu dengan kita. Betul? Sama, ya, sama. Banyak teman-teman, banyak kita semua punya pengalaman tidak berbeda. Ketika kita sudah punya anak, Bapak Ibu, terus kita tetap bekerja di kantor, tetap pelayanan di gereja dan lain sebagainya, capek, lelah, betul-betul banyak hal yang kita alami di luar rumah kita. Tetapi banyak orang berkata, ketika aku sudah sampai di rumah dan ketemu sama anakku, maka rasanya kelelahan itu bisa hilang. Betul? Sedekat itu anak dengan bapak dengan anaknya. Dan itu yang mau dinyatakan oleh Tuhan terhadap kita. Oke? Betapa dia rindu kita ingin dekat sama dia, dan kita juga rindu dia dekat dengan kita. Oke? Sehingga Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memanggil Tuhan di dalam doanya sebagai Bapa, ya. Bapa yang ada di dalam sorga. Nah, pada kesempatan ini dari perikop yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang saya mau sharingkan sama Bapak Ibu mengenai keberadaan yang Yesus ajarkan untuk memanggil dia sebagai Bapa. Ya, Tuhan sebagai Bapa. Yang pertama adalah seperti ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebagai manusia yang hidup di bumi, semua kita punya bapak biologis. Oke? Ada anak yang sama bapak biologisnya baik, senang, sukacita, ya. Bahkan bapak biologisnya diizinkan hidup panjang sampai menikah, sampai punya cucu, bapak biologisnya masih ada. Tapi ada juga bapak ibu yang dia punya bapak biologis, tapi dia nggak merasa punya bapak biologis. Kenapa? Mungkin hubungannya tidak baik. Oke, ya. Mungkin situasi membatasi kelekatan sang anak dengan bapak biologisnya. Jadi bapaknya ada, bahkan bapaknya bersama-sama dengan dia, but they don't have any feeling with the father, gitu loh. Dia nggak punya feeling sama bapaknya. Oke? Jadi dia nggak rasa dia punya bapak, padahal bapaknya masih ada. Yang berikutnya adalah yang memang betul-betul banyak juga orang mengalami ketika dia lahir, dia nggak lihat bapaknya sama sekali. Oke? Persis dia lahir, dia nggak pernah tahu bapaknya itu yang mana dan seperti apa. Oke? Nah, ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memanggil Tuhan itu Bapa, saya mau katakan begini. Dia ingin menyatakan kepada kita, whatever your circumstances, you have to know that you have Father. Apapun yang hari ini engkau miliki, dari 3 cerita tadi yang saya berikan, saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami salah satu dari 3 cerita tadi saya katakan. Tetapi entah mengalami yang baik, entah mengalami yang tidak baik, tapi yang saya mau sampaikan adalah firman Tuhan mau katakan, engkau punya satu orang Bapa yang di sorga. Engkau punya bapak biologis, engkau punya hubungan yang baik dengan bapak biologismu, tapi Tuhan mau katakan ada satu lagi Bapa yang menyertai engkau.
Ketika engkau punya bapak biologis, tapi engkau tidak menikmati seperti apa bapak biologismu, Tuhan juga mau katakan bahwa engkau punya bapak di sorga. Mungkin engkau tidak pernah melihat bapak biologismu, engkau tidak pernah tahu seperti apa ya keberadaan kehidupan bapak biologismu, tetapi hari ini Tuhan berkata engkau punya bapak yang ada di sorga. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal pertama yang mau sampaikan adalah kita memiliki seseorang yang adalah Bapa, sekalipun kita merasa tidak memiliki seorang ayah. Oke? Ada satu pribadi dan dia Bapa kita. Apapun situasinya, kita punya Bapa. Mazmur 68 ayat 6. Mazmur 68 ayatnya yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama apa yang dikatakan oleh ayat ini. Mazmur 68 ayatnya yang ke-6. Oke, 1, 2, 3. Bapa bagi apa? Anak yatim dan pelindung bagi para janda. Siapa itu? Allah di kediamannya yang kudus. Jadi apapun situasi dan keberadaanmu, jangan pernah lupa dan ketahuilah hari ini engkau punya satu Bapa. Engkau punya satu Bapa. Apalagi kalau engkau berkata, saya nggak pernah ngalamin Bapa, saya nggak pernah ngalamin ayah di bumi. Tapi it's okay. Engkau punya satu Bapa yang ada di surga. Engkau punya Bapa, dan itu yang Yesus mau sampaikan sama kita, mau nyatakan kepada kita. Ada Bapa. Apapun situasimu, engkau punya seorang Bapa. Amin. Engkau punya seorang Bapa. Dan seperti apakah Bapa itu? Saudara, kalau diterjemahkan, seringkali kata Bapa ini dikonotasikan, digambarkan begini. Ya, kalau kamu bilang Bapa kami di sorga, ya bayangin aja dedimu, bayangin aja papahmu, papimu gitu kan ya. Karena yang namanya Aba dalam bahasa Ibrani itu artinya Bapa. Dalam bahasa Yunaninya pater gitu ya. Pater itu artinya Bapa. Jadi kalau ditanya Bapa tuh kayak apa, Pastor Martha? Ya, like your daddy, like your papi, like your ayah dan lain sebagainya. Tetapi yang saya mau ceritakan di sini ya, kembali kepada Lukas pasal 11 tadi. Di ayat-ayat terakhir menjelang ayat 13 bahkan dikatakan begini, kalau Bapak yang ada di antara kamu, berarti itu Bapak biologis bukan? Iya. Ya. Tahu, ini menarik loh, tadi saya baru baca, saya baru dapat pengertian. Keren banget ya, maksudnya begini, kata-kata yang dipakai itu tahu ya. Benar? Iya. Kalau tahu tuh berarti melakukan tidak? Kalau tahu berarti melakukan tidak? Ayo. Belum tentu. Belum tentu. Kalau dia bilang Bapak yang ada di antara kamu memberi yang baik, nah itu udah pasti. Tapi kalau cuma tahu memberi yang baik, dia cuma tahu, belum tentu memberi, betul? Ya bisa saja dia tahu dia memberi, tapi bisa saja dia cuma tahu dan tidak memberi. Itu Bapak biologis kita. Oke? Itu Bapak biologis kita. Jadi kalau Bapak biologis kita yang penuh keterbatasan, penuh dengan kejahatan, dia tahu kok sebetulnya harus kasih apa sama anaknya. Dia tahu kok dia harus berbuat apa sama anaknya. Gitu ya. Nah itu penggambaran Bapak biologismu katanya firman Tuhan. Tetapi Bapakmu di surga gak kayak begitu. Betul? Coba lihat lagi tadi ayat 13. Ingat-ingat lagi. Oke. Coba tadi ayat 13. Di dalam Lukas pasal yang 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Kata apalagi itu perbandingan bukan? Iya. Oke. Perbandingan yang berbeda. Ya. Perbandingan yang berbeda, bisa lebih Bapak Ibu. Oke. Bapak di duniamu yang jahat itu kadang cuma tahu, tapi melakukan enggak. Tapi tidak dengan Bapakmu yang di sorga.
Bapakmu yang di sorga itu memberi, bahkan dia memberi lebih baik dari apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Oke? Sehingga Tuhan mau mengajarkan ya bahwa Bapakmu yang ada di sorga tidak bisa disamakan dengan Bapakmu yang ada di bumi. Oke? Bahkan kalau banyak para ahli teologi berkata, ya, the Father of Heaven itu sama kayak papimu. Coba kamu bayangin papimu kayak apa? Ya, kira-kira begitu. Enggak juga Bapak Ibu. Coba kita lihat satu ayat yuk. Ya, ini luar biasa banget ya. Selama ini kita cuma, oh Bapak di surga, Bapak di surga. Tapi ketika kita belajar lebih dalam, kita bisa mengenal dia lebih dalam. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Oke. Ya, kalau sudah ketemu, kita baca lagi sama-sama ya. Apa yang dikatakan 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu apa? Ya. Kalau tadi para teologi berkata, ya kalau kamu mau ngebayangin Bapak di surga, coba bayangin Bapakmu. Ini kita nggak bisa sampai di situ loh Bapak Ibu. Karena tadi aja di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 13 udah beda. Nah sekarang kita menemukan lagi nih. Kalau hanya dibandingkan, ya like my daddy gitu kata Dika gitu kan, ya Bapak di surga kayak daddyku dan lain sebagainya. Bu, kadang-kadang aja kita beragam bagaimana keluarga lepas keluarga ya meresponi ayah mereka di rumah tangganya. Sometimes saya nggak mau membahas budaya begitu ya. Mungkin kalau saya orang Jawa, Bapak Ibu, orang Jawa itu salah satu yang diajarkan dalam hal sopan santun adalah tidak diperkenankan panggil orang namanya. Yang orang Jawa tahu persis. Oke, kita harus pakai ya jabatannya di depan. Unggah-unggah ya, unggah-ungguh katanya Pak Wulan tadi, tolongin aku ya. Oke, ada unggah-ungguh. Jadi kita harus jelas nih, mungkin juga di Sumatera Utara juga begitu tuh. Oke, jadi kita mesti tahu ini Bapak, ini Om, ini Pak D gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan tiba-tiba Dika manggil gini, Alto. Wah, itu kalau di orang Jawa bisa disuruh ulang gitu. Hah? Panggil apa? Gitu. Bisa kayak gitu. Tok gitu kan. Oke, jangankan panggil nama. Dalam ya pemilihan komunikasi itu kita nggak boleh sembarangan. Saya terbiasa dari kecil, saya nggak bilang sama orang yang lebih tua dengan kata aku. Ma, aku mau ke pasar ya. Untuk mengganti kata aku supaya lebih lunak, maka saya akan bilang begini, Mah, Tata ke pasar dulu ya. Karena kata aku itu dianggapnya kalau di orang Jawa itu seperti lebih berisik gitu. Kita nggak bisa, apalagi bilangin, Mah, gue ke pasar dulu ya, Mah. Wah, disuruh ulang lagi tuh ngomong. Emang lo pikir gue temen lo? Gitu kan. Itu dalam dunia Jawa, Bapak Ibu. Oke, ya. Dimana kita semua diajarkan untuk nggak sembarangan sebetulnya. Nggak bisa tuh. Mah, gue pergi dulu ya, Mah. Lu udah makan belum, Mah? Tadi saya jadi ingat tadi pagi. Saya lagi di kamar baca Alkitab, Dika baru selesai mandi. Dedinya sudah mandi, dia sudah mandi, dia udah tahu nih. Nah, satu yang belum mandi kan, karena kita semua keluar rumah. Dia masuk kamar, dia buka pintu, terus dia bilang gini, Mami, mandi. Lihat gestar saya. Mi, mandi. Ngomong sama siapa kamu? Ngapain kepalanya kayak begitu? Mandi, Mi. Karena itu gestar bukan gestar yang kami anggap awan di budaya Jawa. Mami mandi. Gitu. Itu kalau ngomong sama Rocky begitu, tahu ya Rocky ya. Rocky, masuk. Oke, ya, itu bukan hal yang lumrah untuk kita sampaikan kepada orang tua kita. Walaupun memang ada banyak keluarga-keluarga dengan budaya berbeda, hal-hal itu sah-sah aja, gitu ya, seperti itu. Jadi di dunia biologi sendiri
kita banyak juga diajarkan untuk tidak sembarangan dengan orang tua kita. Sehingga tadi saya katakan, kalau konsep pemikiran Kristiani kita menyamakan Bapa di surga dengan si gue eloh tadi, wah kita nggak bisa menemukan keindahannya Bapak Ibu. Karena Bapa di surga itu lebih dari Bapa kita di dunia. Makanya tadi Petrus bilang, kalau kamu panggil dia Bapa, kamu kenal loh dia Bapa yang model gimana? Betul? Ya. Di ayat yang lain Alkitab bilang begini, kamu gak usah takut sama orang yang cuma bisa bikin tubuhmu mati. Tapi kamu harus takut sama pribadi yang bisa membinasakan kamu. Dan itu cuma siapa? Tuhan. Artinya sekalipun kita diajarkan kedekatan sama Bapa di surga, tapi kita juga diberikan muatan bahwa kita harus tahu, kita harus kenal, dia bukan Bapa yang sembarangan dan bukan untuk disembarangkan. Amin. Dia bukan Bapa yang sembarangan dan bukan untuk disembarangkan. Sehingga poin yang kedua saya mau bilang, Bapa di surga itu berbeda dengan siapa? Ya. Bukan berarti kita datang kepada dia. Bahasa Indonesia seringkali mentranslate dengan kata-kata takut. Bukan takut yang seperti itu sebetulnya yang harus kita pahami. Ya, saya juga banyak ketemu begitu ya, anak-anak yang kalau bapaknya pulang atau bapaknya datang ke sekolahan, dia bisa gemeteran loh. Takut gitu ya. Nah, kata takut dalam Alkitab untuk berelasi dengan Bapa di sorga juga bukan takut yang kayak lihat setan Bapak Ibu, bukan. Tapi bagaimana ada sikap respect yang luar biasa, hormat yang dalam, tetapi juga menyadari bahwa dia itu baik sekali sama kita, melebihi dari siapapun yang ada di sekitar kita. Sehingga hari ini pahami, sadari, engkau punya Bapa. Apapun kondisinya, engkau punya Bapa. Bahkan mungkin hari ini, ya, usia kita lansia yang sudah bisa dipastikan bapak dan ibunya sudah tidak ada lagi. Tapi you still have a father. Tetap punya Bapa. Amin. Tetap punya Bapa. Dan yang luar biasa, Bapa kita yang satu itu berbeda. Ya, Bapa kita yang satu itu berbeda. Bagaimana perhatiannya, kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya. Tapi juga jangan lupa kebesarannya, keagungannya, kehormatannya melebihi segala sesuatunya. Amin. Dan itu Bapa kita. Ya, itu Bapa kita. Oke, sehingga saya percaya kalau ini kita pahami dalam perjalanan kekristenan kita luar biasa, kita akan bangga sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita akan bangga ya sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kemudian, oke, hal yang terakhir yang saya bagikan untuk bisa mengenal pribadi Bapa itu dalam kehidupan kita. Yuk kita baca satu ayat yang sangat-sangat terkenal dan dihafal di kepala kita Bapak Ibu ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat yang mengatakan bahwa Bapa di surga telah mengaruniakan satu-satunya, dimana kalau kita tahu seperti apakah anak yang satu-satunya itu, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu kemudian dia bangkit ya dari air, maka ada suara dari sorga, ya, dimana dia berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi. Bahkan dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata-kata dearly beloved son. Aduh, dengan kata-kata itu saya semalam baca, udah beloved, dearly lagi gitu kan ya. Bapak Ibu bisa bayangin kalau disampaikan seperti itu, kira-kira cintanya kayak apa? Kita dibilang my beloved gitu ya. Sometimes gitu ya, teman-teman saya
Kalau manggil anaknya gitu, oh my beloved gitu kan, my beloved one, kayak begitu-gitu. Kita udah bisa bayangin, wah cintanya kayak gitu. Ini Bapa di surga ditulis dalam translate bahasa Inggris, not only beloved, but dearly beloved son. Aduh sayang banget, betul? Bapa di surga sama Yesus tuh sayang banget. Tapi kemudian tadi di Yohanes 3:16 kita menemukan apa Bapak Ibu? Ia mengaruniakan anak yang dia sayang banget. Oke? Anak yang dia cinta banget. Dia karuniakan. Dia lepaskan untuk mati menderita sangat luar biasa di atas kayu salib. Buat orang yang percaya nggak binasa. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu. Berarti cintanya dia sama kita? Oke? Berarti cintanya dia sama kita? Betul? Tadi saya melukiskan betapa dia cinta banget sama Yesus. The only son lah. The only son. Dia nggak punya pilihan lain. Oke? Mungkin kalau kita punya 2 anak, yang satu kenapa kita bilang ini, nggak apa-apa, masih ada yang satu. Ini cuma the only son. Dan the only son itu digambarkan dalam Alkitab. Dia cinta banget sama anak ini. Tetapi anak ini dipersembahkannya buat kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya hari ini harus bisa memahami seberapa besar cintanya Bapamu yang di surga terhadap kita. Amin. Ya. Sehingga dia mengalahkan kepentingannya. Dia mengalahkan segala sesuatu yang ada padanya. Hanya untuk melihat kita terhubung dengan dia. Hanya untuk melihat kita menikmati berkat-berkatnya. Hanya untuk membuat kita tidak hidup dalam kebinasaan, tapi hidup dalam kekekalan. Sehingga kalau hari ini kau ada di dalam Tuhan, cinta yang kau miliki di hatimu bukan cinta yang sembarangan. Cinta yang kau miliki dalam hatimu lebih dari suamimu mencintai engkau, lebih dari anak-anakmu mencintai engkau, lebih dari orang-orang siapapun terdekat denganmu yang mencintai engkau. Dan saya mau katakan pada kesempatan ini, cinta itu tidak ada yang menandingi. Amin. Cinta itu gak ada yang menandingi. Ya. Dan freely dia kasih cinta itu buat kita. Dia kasih buat kita. Kita gak pernah minta, kita gak pernah usaha, tapi freely dia kasih itu buat kita. Amin. Sehingga betapa berharganya kita hari ini. Dan betapa bangganya kita punya Bapa yang mengasihi kita. Amin. Ya. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita punya Bapa yang seperti itu, no matter what happens around us, gak peduli apapun yang terjadi di sekitar kita, kita puas, kita cukup, kita bersyukur, kita bangga karena kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Amin. Bilang sama kiri kanan, engkau adalah orang yang dicintai. Amin. Engkau adalah orang yang dicintai. Kita bangkit berdiri. Bapakku yang baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang spesial. Dan Kau berikan Bapa itu kepada kami. Sehingga ketika kami percaya, kami memiliki Bapa yang demikian dalam hidup kami. You are so special in our life, Lord Jesus. Dan kami mau katakan sungguh benar Tuhan. Pada pembukaan untuk kami membahas mengenai The Father dalam sepanjang 2024 di akhir semester ini, kami akan terus belajar dan melihat betapa dahsyatnya Bapa kami, betapa indahnya hidup kami, karena kami adalah pribadi yang istimewa di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu Tuhan, tinggal dekatmu, yang api
panggil kami, Kau pilih kami untuk menjadi pengikut Kristus di dalam langkah-langkah kami. Dan kami diperkenalkan, bahkan kami dinyatakan kami memiliki seorang pribadi yang luar biasa melebihi siapapun yang ada di sekitar kami. Kami punya seorang pribadi yang adalah Bapa dalam hidup kami. Bapa yang luar biasa, Bapa yang penuh cinta kepada kami, Bapa yang selalu ada buat kami. Sehingga Tuhan, dalam segala keberadaan latar belakang kami tidak perlu terpuruk, kami tidak perlu kecil hati. Karena kami tetap memiliki Bapa yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau syukuri hari ini. Kami mau syukuri hari ini. Kami mau syukuri hari ini. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin hari ini kau mulai melihat bahwa ada banyak hal yang kau alami di masa yang lalu berkaitan dengan seorang Bapa, berkaitan dengan seorang tua. Tetapi hari ini firman-Nya berkata dia Bapa bagi anak yatim, dia Bapa bagi janda. Sehingga apapun situasi kita, sekali lagi kita tetap punya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga mari syukuri hari ini. Syukuri hari ini. Dan biarlah terus engkau minta untuk mengenal Sang Bapa itu lebih lagi. Biarlah Roh Kudus bawa engkau lebih lagi untuk mengenal Sang Bapa yang luar biasa. Sehingga engkau akan semakin mengalami Dia sebagai seorang Bapa yang sorgawi, Bapa yang luar biasa di dalam hidup. Mari hari ini katakan, Tuhan, aku berterima kasih punya Bapa seperti Engkau. Sekalipun, tapi kami punya Bapa seperti Engkau. Mari syukuri hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari syukuri hari ini. Syukuri hari ini. Mari syukuri hari ini. Kau bukan anak yatim. Kau bukan orang yang disisihkan. Kau bukan orang yang tidak bernilai. Tapi Engkau berharga. Karena Engkau tetap memiliki yang paling berharga, yaitu Bapa di sorga. Karena terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan biarlah kita semua boleh tetap memeluk Bapa yang demikian. Terima kasih Bapa. Minta terus untuk masuk dalam pengenalan lebih dalam. Lebih lagi mengenal, lebih lagi merasakan, lebih lagi memiliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bless you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ibu-ibu saja katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Katakan, sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku. Kasih-Mu padaku. Semakin nyata ku rasakan. Katakan, Kaulah Bapa
bisa mengalami Bapa di sorga dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bukan hanya hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan hari ini bersama-sama katakan amin. God bless you semuanya. Tuhan berkati yang di onsite, yang di online. Tuhan berkati.